how it is to be with you. I can only imagine us both loving through the night. I can only imagine us together side by side. I can only imagine we're dancing in the moonlight. I can only imagine. I can only imagine. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke. Di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang bab pertama, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang kita bahas kemarin ada dua, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia, dan yang kedua tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Mungkin ada yang kalian tanyakan tentang materi yang kemarin. Nanti kita bahas hari ini. Enggak, oke. Mengulas sedikit saja materi yang kemarin. Hak asasi manusia itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, dan merupakan anugerah yang diperoleh, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang. Ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Nah, yang kedua yaitu ciri-cirinya itu adalah hakiki, di mana hak asasi manusia itu adalah sudah melekat atau sudah ada sejak kita lahir. Dan yang kedua yaitu universal, di mana universal itu hak asasi manusia berlaku untuk semuanya, tidak memandang perbedaan maupun dari. Nah, selanjutnya kita memasuki tentang materi selanjutnya, yang yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia. Dapat kalian lihat di layar PowerPoint ini. Nah, kasus pelanggaran hak asasi manusia itu contohnya macam-macam, yaitu ada pembunuhan, perampokan, penyiksaan, terus tidak mendapatkan layanan pendidikan, tidak mendapatkan keadilan, serta pelecehan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu pelanggaran hak asasi manusia itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal itu yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri pelaku. Contohnya seperti sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Nah, dari ketiga sikap-sikap ini itu dapat menyebabkan atau mendorong kita untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM, seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, seperti kalian lihat di gambar ini itu merupakan gambar contoh pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pabrik. Nah, ini itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Bisa kalian sebutkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu apa saja? Kerusuhan Tanjung Priuk. Kasus Munir. Terus? Nah, seperti itu contohnya. Jadi banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu yang saat ini masih menjadi tanda tanya dan masih mendarah di negara kita. Selanjutnya yaitu upaya penegakan hak asasi manusianya sendiri. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia itu seperti ketentuan tentang perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM yang terdapat pada pasal 281 ayat 4 UUD RI tahun 45, di mana ada upaya preventif sebelum terjadi pelanggaran, upaya persepsif
penindakan yang dilakukan pemerintah setelah pelanggaran HAM itu. Terus ya adanya lembaga-lembaga untuk penegakan hak asasi manusia itu, yang pertama itu pembentukan Komnas HAM, yang kedua pembentukan instrumen HAM, yang ketiga pembentukan pengadilan HAM, yang keempat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, adanya KPAI, yang kelima adanya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan yang keenam yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Nah, berikut yang dapat saya sampaikan tentang bab 1 ini, mungkin ada pun kesimpulannya, yaitu hak asasi manusia itu hak yang melekat dalam diri individu atau dalam diri seseorang, yang ada sejak lahir. Dan berikut yang dapat saya sampaikan mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, serta untuk kesimpulan materi bab 1 ini, yaitu yang pertama tentang pengertian HAM, pengertian kewajiban asasi manusia, kemudian substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu tentang kasus hak asasi manusia, dan yang keempat upaya penanganan kasus hak asasi manusia.